kumu fa'at fa'at fa'atimu ma'awatum ala anfusikum fayakumuna fayatataharuna wa yusalluna dhukra wa yughfaru lahum ma bainahuma fa idza hadaratil asru wa mislu dzalik wa idza hadaratil maghrib wa mislu dzalik wa idza hadaratil atamatu wa mislu dzalik fa yadamuna wa mudliju fi khairi wa mudliju fi syarr. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu sholat diutus seorang penyeru yaitu malaikat. Lalu ia berseru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu. Orang-orang pun berdiri dan berwudu kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah mengampuni dosa mereka di antara keduanya, yaitu sholat zuhur dan sholat subuh dan zuhur. Begitu pula jika waktu sholat asar, maghrib dan isya. Sesudah isya orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tiba waktu sholat diutuslah seorang penyeru malaikat. Lalu ia berseru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu. Orang-orang pun berdiri dan berwudu kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah mengampuni dosa mereka di antara keduanya, yaitu sholat subuh dan sholat zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Sesudah isya orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan. Hadis riwayat Tabrani dari kitab At-Targhib. Banyak kitab hadis yang telah meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis di atas. Sebagaimana penjelasan yang telah lalu, berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni dengan salat, karena di dalamnya terdapat istighfar. Oleh sebab itu ampunan ini mencakup dosa kecil maupun dosa besar. Semuanya akan diampuni dengan syarat hati benar-benar menyesali dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kejahatan. Quran surat Hud ayat 14. Salman radhiyallahu, seorang sahabat yang masuk berkata, setelah sholat isya manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang merasa malam itu adalah malam yang nikmat, maka keberuntungan dan kegembiraan yang dianggap sebagai ghanimah besar. Ketika orang-orang sedang banyak beristirahat pada malam itu, mereka sibuk sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu akan menjadi malam yang penuh dengan pahala baginya. Kelompok kedua adalah malam itu menjadi azab dan bencana bagi mereka. Mereka merasa malam itu merupakan kesempatan berharga untuk berbuat dosa. Malam itu akan menjadi malam bencana bagi mereka. Dan kelompok ketiga adalah mereka yang setelah sholat isya langsung tidur. Malam itu tidak menjadi keberuntungan ataupun bencana bagi mereka. Mereka tidak memperoleh apa-apapun. Alhamdulillah Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah dengar hadis sabda Rasulullah SAW tentang pentingnya sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil, berkat sholat kita. Dengan syarat sholat kita yaitu ada khauf dan raja di dalam sholat kita, ada pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat dilaksanakan
dengan ikhlas semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar kita niat amal dan sampaikan. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.